di mana telah kami hadir dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau bersama-sama Bapa. Dan juga kami telah menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Engkau bertahta di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu bertahta di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan setiap kami Bapa. Sehingga kami percaya kami yang lemah dikuatkan Bapa. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Bahkan yang Tuhan Yesus, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar Bapa. Firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami Bapa. Firman-Mu menguatkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba yang menyampaikan, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan, Engkau sertai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Bapa untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji-pujian yang sangat luar biasa. Pujian penyembahan yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan. Untuk kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tanpa terasa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei Bapak Ibu Saudara. Saya hampir mau bilang bulan Juni. Bulan Juni besok Bapak Ibu Saudaraku. Dan biasa Bapak Ibu Saudaraku kalau bulan Mei, menjelang akhir bulan Mei, bagi Bapak Ibu yang suka olahraga, itu berarti siap-siap nanti nggak nonton bola lagi. Kenapa? Karena semua liga-liga sudah mulai berakhir Bapak Ibu Saudaraku. Karena pendetanya suka bola, makanya terkadang saya suka ngomong bola di sini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi nanti kita juga nggak begadang lagi kan. Dan tapi masih ada satu Bapak Ibu ya, final Liga Champion. Jadi itu adalah klub favorit saya masuk. Jadi pasti begadang lagi minggu depan, minggu dini hari, tanggal 2. Tapi juga ada mungkin fans klub Bapak Ibu yang memenangkan piala ya kan. Pasti dari mukanya ketahuan senyum. Saya juga Bapak Ibu Saudaraku kalau lihat pemain bola. Itu kalau pemain bola biasanya mereka rambutnya klimis-klimis ya. Nggak kayak saya Bapak Ibu. Kalau saya lebih cocok kayak NBA. Karena NBA kan ada kumisnya ya kan, ada jenggotnya. Jadi dari stylenya ketahuan ini sukanya NBA atau sukanya bola Bapak Ibu Saudara. Saya suka bola, tapi saya juga ikutin NBA. Makanya kalau ada di sini yang ikutin NBA Bapak Ibu Saudara, final wilayah timur, final wilayah barat, ya kan. Saya ikutin walaupun saya nggak nonton live-nya, tapi saya nonton di highlight di YouTube-nya. Ya, jadi kalau yang nggak tahu itu di final wilayah timur ada Boston Celtics ya kan, sama Indiana Pacers. Jadi saat ini Boston yang lagi unggul Bapak Ibu Saudaraku. Kalau wilayah barat Dallas Mavericks. Jadi yang suka Dallas, wow keren banget. Dallas lagi unggul atas Minnesota Timberwolves. Tapi ini bukan bola Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini bukan tentang basket. Itu hanya pendahuluan untuk memberikan kesegaran Bapak Ibu semua. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Efesus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Efesus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-14, di sini katakan, sehingga, ayo bersama kita baca, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini katakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, nah kalau kita melihat di ayat sebelumnya dikatakan di ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk, di ayat 12,
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, baik bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita beralih ke 14 dikatakan, sehingga ketika kita sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Makanya hari ini kan kita belajar mengenai, kalau Bapak Ibu lihat di kertasnya, itu ada, nanti saya kasih tahu bocorannya, clue-nya. Kalau ada tulisan yang berwarna merah, ada underline-nya, Bapak Ibu bisa catat yang dikosongin di kertas Bapak Ibu, ada outline khotbah. Hari ini kita belajar mengambil alih 7 pilar, atau juga 7 pondasi iman, atau 7 tiang. Kalau Bapak Ibu ikutin khotbah dari awal, sepanjang bulan Mei ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar, saya ingat di awal Mei atau minggu kedua kalau nggak salah, Pastor Oli memberitakan ini mengenai 7 pilar. Nah, kalau kita ikuti, untuk kita bisa mengambil alih 7 pilar, 7 tiang, 7 pondasi, sebentar nanti kita akan belajar, maka kita harus menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, amin. Kita harus menjadi orang yang dewasa, dikatakan orang yang dewasa di sini dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita review kembali khotbah minggu lalu, ada iman itu berbicara mengenai anak. Anak dalam pertumbuhan imannya, dia minum susu, ya, dia terus kemudian dia jadi pria yang dewasa, kemudian jadi raja atau dia punya pengaruh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, di ayat ini dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, dalam konteks ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bukan lagi anak-anak rohani. Kalau anak-anak rohani, dia gampang beralih kepada pengajaran yang lain. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudaraku, bukan orang dewasa rohani, dia mudah untuk beralih Bapak Ibu Saudara. Dia nggak stabil. Dia biasanya kalau anak-anak itu apa Bapak Ibu Saudara? Labil. Tapi kalau orang dewasa dikatakan dia stabil. Makanya untuk kita supaya kita nggak dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran, kita harus mengenal ajaran yang benar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau supaya tahu mana uang palsu dan uang asli, yang pertama yang kita lihat uang yang mana Bapak Ibu? Coba mungkin ada yang menjawab. Yang pertama kita lihat adalah uang asli. Kita belajar sungguh-sungguh mengenai uang yang asli, sehingga ketika ada uang palsu, kita tahu. Kenapa? Karena kita sudah belajar, oh bagian ini asli, setiap bagian yang ada dalam uang tersebut, kita pelajari yang asli Bapak Ibu Saudara. Demikian juga supaya kita nggak diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran, makanya kita harus benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan atau kita tidak dibuat ikut arus dengan berbagai ajaran palsu manusia. Kalau Bapak Ibu melihat hari ini Bapak Ibu Saudaraku, karena sosial media yang begitu maju, karena sosial media YouTube, banyak hal, banyak ajaran yang mulai muncul Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi bersyukur Bapak Ibu ada di gereja, sehingga setiap ajaran yang ada, setiap ajaran yang muncul Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa diskusi di gereja. Dan kita tahu ajaran yang benar. Pokoknya kalau ajaran yang benar, kita diskusi dalam gereja, Bapak Ibu akan menemukan jalan keluar. Makanya gereja kita kalau biasanya kita selesai ibadah, kita ngopi ya, kita nggak ada ruangan ngopi Bapak Ibu Saudara. Di belakang kita sambil minum teh, kita sambil ngopi, kita cerita. Bagaimana perkembangan kekristenan hari ini. Bagaimana ajaran-ajaran yang muncul hari ini. Dan ketika ada ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bisa kita tangkal di situ. Makanya di Efesus 4 ayat yang ke-14 ini Bapak Ibu Saudaraku, kata permainan palsu manusia, itu pakai sejarah orang main dadu. Orang main judi Bapak Ibu Saudara. Orang main judi, nggak ada orang yang jujur kalau main judi. Ini judi yang berbayar Bapak Ibu Saudara. Judi yang dilarang. Kalau Bapak Ibu cuma main kartu silahkan. Saya sama istri juga kadang kalau ada waktu kita main kartu Bapak Ibu, yang kalah itu jepit pakaian.
itu jepit di telinga, itu wow, itu luar biasa. Kalau 5 kali kalah telinganya bisa nggak ada darah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ya istri juga jago juga ternyata permainan seperti itu. Itu melatih kita, tapi yang dimaksud judi di sini adalah judi yang bertujuan untuk menipu supaya menang, Bapak Ibu Saudaraku. Itu namanya permainan palsu. Makanya gereja Tuhan sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam, hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ikutin perkembangan, banyak judi online. Dari mimbar ini saya katakan begini, nggak ada orang yang kaya dari judi online, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ikutin, kenapa? Karena yang menang siapa? Bandar. Bandar yang menang. Paling Bapak Ibu Saudara kalau ada yang main, di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang di luar kalau ada yang main, sekali dikasih menang dan seterusnya dia akan kalah, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya baca berita, ada satu orang, saya nggak sebut nama kotanya, di sekitaran Jakarta. Saking main judi online, dia terpacu supaya dia cepat kaya. Dia main judi online, Bapak Ibu Saudaraku. Pertama menang, kemudian kalah, jual rumah, jual kendaraan. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di komplek kuburan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Artinya, ternyata judi, mau judi online atau onsite, itu tidak akan membawa kita kepada kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya kerja keras. Makanya firman Tuhan menegur kita bahwa supaya kita tahu ajaran yang palsu, kita harus benar-benar ikut ajaran yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya gereja kita hari-hari ini kita belajar, kita ada kertas yang kita isi, Bapak Ibu Saudaraku, ada outline khotbah yang kita isi, supaya apa? Supaya kita ikutin. Supaya apa? Supaya kita pelajari kembali. Supaya kita makin mengenal Tuhan kita secara benar. Supaya kita makin tahu Tuhan kita secara benar, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Dan saya percaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita masuk kepada slide khotbah kita. Hari ini katakan mengambil alih 7 pilar. Nanti ke depan kita akan belajar mengenai pilar apa aja. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai ikutin di kertasnya. Kalau ada yang kosong, bisa langsung diisi. Dikatakan 3 tahapan menjadi seorang raja. Raja dalam artian di sini artinya punya otoritas. Raja kalau kita ikutin khotbah dari minggu-minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, raja artinya orang yang punya pengaruh. Raja artinya orang yang menjadi teladan, Bapak Ibu Saudaraku. Raja adalah orang yang pribadi yang memiliki pengaruh, pribadi yang punya integritas. Apa sih integritas? Integritas artinya apa? Utuh. Jadi orang yang berintegritas antara pikiran, perkataan, dan perbuatan sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu orang yang berintegritas. Makanya dikatakan sini 3 tahapan untuk menjadi seorang raja atau orang yang punya pengaruh. Kita belajar yang pertama, dimulai dia menjadi anak. Dikatakan di sini, saya bacakan bagi kita, mereka yang memerlukan susu atau makanan lunak dan sehat untuk pada akhirnya dapat bertumbuh. Mereka yang memerlukan susu ya atau makanan lunak dan sehat untuk pada akhirnya dapat bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman yang besar, iman dalam konteks untuk kita bisa mempengaruhi orang lain, dimulai dari anak. Ketika kita menjadi anak, di sini katakan anak dalam konteks iman, Bapak Ibu Saudaraku. Enggak harus anak kecil. Dikatakan mereka yang memerlukan susu atau makanan lunak dan sehat untuk pada akhirnya dapat bertumbuh. Orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan terus-menerus adalah makanan rohani. Tetapi dalam konteks ini adalah firman Tuhan yang masih ringan. Firman Tuhan yang belum keras, Bapak Ibu Saudara, yang belum melawan kedagingan kita. Firman Tuhan yang masih ringan-ringan, yang ketika kita terus setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang pada akhirnya membawa kita kepada pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman yang punya dalam konteks anak, setiap orang yang beriman kepada Tuhan itu dimulai dari anak. Nggak ada yang langsung punya iman langsung orang dewasa, nggak ada.
Nggak ada yang orang punya iman langsung jadi raja atau punya pengaruh. Semua dimulai dari tahap anak. Makanya saya percaya jemaat Tuhan hari ini, karena kita sudah khotbah ini beberapa kali, saya percaya kita sudah mulai berangsur naik dari tahap anak kepada dewasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita nggak hanya bertahan dalam kita makanan yang lunak, kita juga suka akan makanan yang keras dalam konteks firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya ketika saya melihat materi khotbah ini, saya katakan, sepertinya kalau khotbah yang agak lucu, saya kurang, Bapak Ibu Saudaraku. Agak seram kalau saya khotbah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya khotbah, saya melihat, kita kan bisa mengukur materi khotbah kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya melihat ketika dalam khotbah, sudah berapa lama saya khotbah, nggak ada jemaat yang protes, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak ada jemaat yang protes. Tapi ada satu yang protes. Kenapa? Kalau saya khotbah, hanya lihat slide dari handphone, pasti ada yang ketinggalan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dari situ saya dapat masukan, kenapa saya enggak print, Bapak Ibu Saudara. Makanya ini saya bawa print materi khotbah saya, supaya apa? Supaya ketika saya khotbah, saya kemana-mana, saya bisa melihat kembali materi saya, jadi saya berbalik kembali. Dulu agak sedikit sombong, pakai lihat di handphone. Handphone kan tiba-tiba mati, Bapak Ibu Saudara, layarnya kan. Kita nggak tahu kita sudah khotbah sampai mana. Jadi orang yang bertumbuh dalam konteks anak, itu pertumbuhannya nggak cukup satu kali. Dia bertumbuh terus menerus. Dia bertumbuh setiap hari. Dia dengar firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu belum keras, firman Tuhan itu masih ringan, dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dia mendengar kebenaran firman Tuhan di gereja, atau di radio, atau di YouTube, atau di sosial media, dia langsung melakukannya. Walaupun firman Tuhan itu masih terasa ringan. Ketika tadi malam saya fotokopi, Bapak Ibu, kemudian yang punya fotokopi lagi telepon anaknya. Ini menarik. Dia telepon anaknya begini, sudah doa belum? Terus anaknya sudah. Terus dikatakan nanti doa lagi jam segini ya. Terus anaknya, oh nanti mami, kan ibu-ibu waktu itu yang jaga. Terus kemudian ibunya tanya begini, kamu lagi ngapain? Main game. Bapak Ibu Saudaraku, ini orang tua, ini nilai rohani yang saya dapat. Orang tua mengingatkan anaknya untuk berdoa. Orang tua itu tahu jam doa dan dia mengingatkan, Bapak Ibu Saudara. Dia jadi alarm bagi anaknya untuk berdoa. Nah, kalau kita mau bertumbuh mulai dari tahap anak, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita adalah orang tua yang sudah bertumbuh dewasa, ingat baik, harus ada teladan dari orang tua. Supaya apa? Supaya ketika anak melihatnya, dia mengikutinya. Kenapa? Karena kalau orang tua kasih tahu anak untuk doa, tapi kalau orang tua nggak pernah doa, anak bisa protes. Walaupun dia nggak ngomong di depan. Protes dalam hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang tua kita nggak pernah doa, nggak kasih teladan, tapi menyuruh kita untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang saya namakan iman dalam konteks anak. Dia masih memerlukan susu, dia masih memerlukan pertumbuhan, dia masih memerlukan pondasi, Bapak Ibu Saudaraku. Dia masih memerlukan makanan yang lunak supaya dia bertumbuh. Ya, supaya dia bertumbuh dalam Tuhan, dia harus dibimbing oleh orang tua. Dia harus dibimbing oleh keluarganya, terutama oleh orang tuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika saya satu tempat lagi, ketika saya mau keluar dari parkiran, saya dengar ada anak kecil bilang begini, kata papi nggak apa-apa kok, sekali-sekali kita buang sampah sembarangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat baik, ilustrasi pertama, menyuruh anak untuk berdoa. Yang kedua, nggak apa-apa kok kata papi, sekali-sekali kita buang sampah sembarangan. Itu adalah contoh yang nggak benar, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah teladan yang kurang bagus. Sehingga apa? Ketika kalau teladan itu terus dilakukan, anak itu menjadi orang yang nggak taat pada aturan. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua. Makanya orang tua atau orang-orang yang masih dalam konteks anak imannya, mereka membutuhkan apa? Bapak rohani. Kalau biasanya kalau anak muda, mereka butuh apa? Namanya kakak rohani, Bapak Ibu Saudara. Biasanya yang memimpin mereka dalam ibadah youth, yang membimbing mereka, itulah yang akan menjadi
mentor bagi mereka. Itu akan mentoring mereka Bapak Ibu Saudaraku. Memberikan bimbingan bagi mereka. Dan kalau Bapak Ibu akan membutuhkan namanya Bapak Rohani. Yang tentu lebih senior Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting lebih pengalaman supaya apa? Supaya membimbing kita. Supaya kita mengenal Tuhan secara benar. Supaya membimbing kita. Supaya kita kuat dalam Tuhan. Kemarin saya ikut satu seminar Bapak Ibu Saudara. Itu seminar yang terkait dengan sinode kita juga. Dan ada satu hal yang menarik begini. Bahwa berbagai ajaran yang gak benar hari ini. Berbagai ajaran yang gak benar hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan mengincar anak-anak generasi milenial. Saya milenial Bapak Ibu Saudara. Yang milenial lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Jadi kalau yang bukan berarti bukan milenial Bapak Ibu Saudara. Kalau 97 sampai 2012 itu Gen Z ya. Adik-adik yang generasi Gen Z. Yang 2013 sampai hari ini sekarang itu mereka disebut generasi Alpha. Gen A Bapak Ibu Saudaraku. Nah ternyata berbagai ajaran yang gak benar hari ini. Mereka bukan ngincar milenial. Ya, mereka bukan ngincar opa-oma. Opa-oma kalau diincar susah. Oma kalau sudah rajin gereja, dia akan gereja terus Bapak Ibu Saudaraku. Hafal jam gereja, akan ke gereja terus. Bukan mengincar generasi milenial, bukan Gen Z, tapi yang mereka incar adalah adik-adik sekolah minggu sekarang. Anak-anak sekolah minggu sekarang. Makanya ini menjadi warning bagi gereja Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Untuk orang tua menjadi teladan bagi anak-anak supaya mereka bisa ke gereja. Makanya dari situ saya mengambil satu kesimpulan begini. Enggak apa-apa adik sekolah minggu ke gereja. Mereka mau datang, mereka duduk, mereka main game. Enggak masalah, yang penting mereka ke gereja Bapak Ibu Saudaraku. Mereka mau datang, mereka sedikit agak berisik. Enggak apa-apa. Enggak mempengaruhi Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting mereka mau datang ke gereja. Supaya generasi mereka enggak hilang dari gereja. Ada satu negara di Asia yang dulu Kristennya sangat luar biasa. Sampai tahun 2000-an sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya nggak kasih tahu nama negaranya. Tapi hari ini menurun. Kenapa? Karena orang tua tidak memberikan teladan. Supaya anak-anak mereka pergi ke gereja. Dan hari ini generasi muda banyak yang keluar dari gereja. Makanya kemudian yang memberikan materi bilang begini. Makanya di gereja Bapak Ibu. Sekali-sekali kasih anak muda. Supaya mereka bisa terlibat melayani. Yang penting mereka tetap ikut aturan. Mereka tetap mau melayani. Mereka antusias melayani. Percayakan mereka. Supaya generasi muda gak hilang dari gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena anak-anak muda hari ini. Mereka baru mau bertumbuh dalam Tuhan. Mereka baru mau membentuk iman mereka yang anak ini Bapak Ibu Saudara. Mereka baru mau punya pondasi iman di dalam Tuhan. Kita dukung mereka supaya mereka maju dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap generasi itu datang kepada Tuhan. Kita nggak mau 20 tahun lagi, 30 tahun lagi banyak generasi yang hilang dari gereja. Yang ada adalah hanya opa-oma Bapak Ibu Saudara. Seperti di beberapa benua yang lain. Makanya ini menjadi panggilan bagi kita. Melalui mimbar ini juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari orang yang berada dalam iman tahap anak. Mari kita support. Atau juga adik-adik sekolah minggu yang hari ini. Yang walaupun dalam masa mereka memahami kebenaran dengan cara mereka. Kita support mereka ke gereja Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa, mereka ke gereja, kita support mereka. Memberikan yang terbaik bagi mereka. Memberikan ajaran sekolah minggu yang terbaik bagi mereka. Supaya mereka menjadi penerus gereja. Supaya mereka ada dan gereja itu ada sepanjang generasi. Amin. Makanya kalau masih ada adik sekolah minggu di gereja. Gereja itu hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada ibadah raya, ada ibadah youth, ada ibadah sekolah minggu. Makanya mari kita dukung adik-adik sekolah minggu supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita orang dewasa hari ini, kita mungkin baru punya komitmen untuk membentuk iman kita dari level anak. Mari terus semangat di dalam Tuhan. Memang pertumbuhan dimulai dari anak Bapak Ibu Saudara. Gak ada pertumbuhan langsung jadi dewasa. Mari saya mengajak kita membentuk iman kita dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, dikatakan dewasa. Orang yang imannya sudah sampai level dewasa,
Mereka yang sudah lebih kuat dalam menghadapi sesuatu dan dapat dipercaya. Coba kita buka dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-13. Dikatakan 1 Korintus pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, ketika aku kanak-kanak, ayo bersama-sama, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi iman kita mulai berlandaskan dari anak. Kemudian naik pada tahap lebih dewasa. Putra yang dewasa atau orang yang dewasa. Dan mereka yang dewasa, mereka sudah lebih kuat dalam menghadapi sesuatu. Dan mereka dapat dipercaya. Anak-anak, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa percaya kepada anak-anak, bisa. Tapi enggak terus-menerus. Nah, orang yang dewasa, dikatakan firman Tuhan, dia meninggalkan sifat kanak-kanaknya supaya dia beralih kepada tahap dewasa. Orang yang dewasa, dia yang tadinya mendengar firman Tuhan yang ringan, kemudian dia mendengar firman Tuhan yang keras, Bapak Ibu Saudara. Dia mendengar firman Tuhan yang benar-benar menegur kedagingannya. Dan dia lebih kuat sehingga apa? Dia dapat dipercaya. Makanya ketika Tuhan membentuk kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan membentuk kita, ketika firman Tuhan itu berani menegur akan kedagingan kita, ikut Bapak Ibu Saudara ini kasih Allah. Tunduk, taat pada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Karena saya percaya, firman Tuhan berkata bahwa setiap firman Tuhan itu membentuk kita, menegur kita, membawa kita kepada kedewasaan. Makanya kalau anak-anak, kalau anak-anak kecil Bapak Ibu Saudara, mereka kan punya circle permainan. Mereka punya circle, ada geng-geng anak kecil ya, bisa adik-adik sekolah minggu. Tiba-tiba mereka berantem Bapak Ibu Saudara. Mungkin berantem mulut. Mereka nggak fisik, kalau fisik dipisahin mulut. Tapi 5 menit lagi mereka baikan Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Kenapa? Anak kecil nggak ada dendam Bapak Ibu Saudara. Orang dewasa, orang yang sudah lebih kuat, orang yang dapat dipercaya, meninggalkan sifat kanak-kanaknya, dan dia dapat dipercaya. Anak-anak itu gampang untuk mereka baikan kembali dengan temannya. Anak kecil, mereka gampang untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara. Sebaiknya kalau orang percaya di dalam Tuhan, itu dia nggak dendam Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah sampai pada level iman yang dewasa, dia nggak akan menyimpan dendam dalam dirinya. Dia memilih untuk mengampuni. Kenapa? Anak kecil yang tadi, yang mereka salah paham, mereka cepat baikan. Sebaiknya orang dewasa yang sudah meninggalkan sifat kanak-kanaknya, dia pun akan belajar Bapak Ibu Saudaraku, supaya dia nggak mau memelihara dendam dalam dirinya. Kenapa? Karena orang dewasa lebih kuat. Orang dewasa dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara. Orang dewasa ketika menghadapi masalah, orang dewasa di dalam Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, dia akan mengalami terobosan. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi masalah, dia tahu dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia dewasa di dalam Tuhan, dia tahu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut di dalam Tuhan. Dan ketika dia menyelesaikan masalah tersebut, dia akan mengalami namanya terobosan. Makanya kan orang percaya dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Orang kalau lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara, ada masalah, dia terobos. Ada masalah, dia selesaikan. Ada masalah, dia cari jalan keluar. Itu orang dewasa. Makanya orang dewasa itu akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupannya. Karena setiap masalah yang dihadapi, atas bantuan Roh Kudus, atas perkenanan Roh Kudus, dia mampu untuk menyelesaikannya. Makanya hanya orang dewasa yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan kalau Bapak Ibu ikutin ketika gereja kita buat pemuritan, kita sudah tamat pemuritan yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Waktu itu lewat Zoom ya,
Pemuridan yang kedua. Kalau kita sudah sampai pada tahap dewasa, Bapak Ibu Saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa bertindak sendiri, kita bisa berdoa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Makanya kan orang percaya dibentuk supaya mereka menjadi lebih dewasa, kemudian mereka bisa bertindak sendiri ketika ada masalah datang. Mereka akan bisa menyelesaikannya, supaya ketika masalah itu dapat diselesaikan, firman Tuhan katakan, mereka lebih dari pemenang. Ketika masalah itu dapat diselesaikan, firman Tuhan katakan, mereka akan mengalami terobosan demi terobosan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin supaya level iman kita sampai kepada level iman yang dewasa. Kita nggak mau, kita hanya bertumbuh level iman kita hanya anak-anak yang hanya ingin makanan yang ringan, hanya ingin makanan yang lunak, hanya ingin susu. Tetapi kita mau supaya level iman kita sampai pada tahap dewasa. Kalau sudah sampai pada tahap dewasa, kita akan menjadi lebih kuat. Orang lebih kuat kenapa? Karena makanannya keras, Bapak Ibu Saudara. Makanya beda. Orang kalau makanannya instan, itu cepat lapar. Tapi kalau orang yang makanannya keras, Bapak Ibu Saudaraku, itu daya tahannya lebih kuat. Nanti laparnya lebih lama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena makanan. Jadi makanan itu mempengaruhi. Artinya makanan rohani kita itu mempengaruhi kedewasaan kita dalam Tuhan. Makanan rohani kita mempengaruhi kedewasaan kita dalam Tuhan. Saya setuju Bapak Ibu boleh dengar khotbah yang lucu, nggak masalah. Saya juga suka Bapak Ibu Saudaraku, saya juga suka belajar dari para hamba Tuhan yang bisa khotbah yang lucu gitu ya. Nggak apa-apa. Tetapi jangan hanya sampai pada tahap itu. Kita juga belajar untuk kita balancing. Ada balance Bapak Ibu Saudaraku, ada yang lucu, ada juga khotbah yang menegur kita. Supaya bukan hanya lucunya yang kita ambil, tetapi pesan firman Tuhan yang menyentuh hati kita. Kita ambil supaya kita mengalami perubahan. Hanya orang dewasa yang bisa mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara. Hanya orang dewasa yang punya inisiatif akan dirinya supaya dia mau setiap hari dia mau dewasa di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya di slide berikutnya dikatakan dari pertumbuhan iman kita dalam level anak kemudian dewasa tadi lebih kuat dan dapat dipercaya dan kemudian kita sampai pada tahap raja. Di sini mereka yang memiliki kuasa atau otoritas atas suatu wilayah atau domain dikatakan kuasa untuk mempengaruhi. Bapak Ibu kalau ikutin khotbah dari beberapa dalam 1 bulan ini, kingdom, kerajaan Allah ya, kingdom of God. Kingdom itu dibentuk dari 2 kata. King artinya raja. Dom atau domain Bapak Ibu Saudara atau wilayah. Jadi kalau raja itu dia punya wilayah Bapak Ibu Saudara. Kalau raja kalau nggak punya wilayah itu raja-raja itu bukan raja Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan mereka yang memiliki kuasa atau otoritas atas suatu wilayah atau domain kuasa untuk mempengaruhi. Kita buka di slide berikutnya dikatakan kita kembali ke slide yang tadi. Mereka memiliki kuasa atau otoritas atas wilayah, kuasa untuk mempengaruhi. Nah, orang yang sampai pada tahap atau level iman yang raja, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi anak dia bertumbuh sampai dewasa, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia mengalami terobosan dalam hidupnya, dia menjadi lebih daripada pemenang. Tetapi kalau raja, orang kalau sampai pada tahap raja, Bapak Ibu Saudara, dia mampu menjadi teladan. Dimanapun, di komunitas manapun, di lingkungan pekerjaannya, di tempat usahanya, di bisnisnya, dia punya pengaruh. Kenapa dia punya pengaruh? Karena dia dapat dipercaya. Kenapa dia punya pengaruh Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia bisa kuasa untuk mempengaruhi orang lain? Karena dia punya keteladanan. Makanya kalau Bapak Ibu yang kerja di kantor, ya yang punya usaha, Bapak Ibu yang kerja di kantor nggak pernah telat ke kantor misalnya. Contoh Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan pimpinan Bapak Ibu akan bertanya, wow dia penasaran. Ini absennya nggak pernah terlambat Bapak Ibu Saudara. Dan ketika yang nggak terlambat adalah anak Tuhan
itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Kita bisa mempengaruhi orang lain. Orang kalau sampai pada tahap iman yang raja, Bapak Ibu Saudaraku, dari kelakuannya, dari apa yang dia lakukan, itu selalu menjadi role model bagi orang lain. Kenapa? Karena dia selalu memberikan teladan dalam hidupnya. Makanya saya gambarkan iman dari tahap anak. Saya katakan dia bertumbuh tapi dia masih labil. Tapi kalau iman dalam tahap dewasa, dia bertumbuh, dia lebih kuat dapat dipercaya, dia menjadi pribadi yang stabil. Tapi kalau iman dalam tahap raja, dia akan terampil untuk memberikan keteladanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukannya firman Tuhan katakan untuk kita saling memberikan teladan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan untuk kita saling memberikan contoh dalam kehidupan kita. Makanya kan kita kalau adik-adik sekolah minggu kan ada lagunya. Aku anak raja. Wah, ketahuan umurnya Bapak Ibu Saudara ya. Dulu sekolah minggu tahun berapa? Ya, aku anak raja. Lanjutnya Bapak Ibu Saudara. Gimana? Engkau anak raja, semua anak kerajaan. Untuk kita sampai pada tahap anak raja, Bapak Ibu Saudaraku, sampai imannya memiliki level raja. Ternyata kita dari sekolah minggu kita sudah belajar akan ini. Kita dimulai dari anak, dewasa, kemudian sampai raja. Untuk kita bisa mempengaruhi tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Untuk kita bisa menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Untuk kita bisa menjadi teladan. Untuk kita bisa mempengaruhi orang lain di mana Tuhan menempatkan kita. Di slide berikutnya dikatakan, nah ini dikatakan 7 pilar yang harus dikuasai. Tadi dalam firman Tuhan katakan bahwa mengambil alih 7 pilar. Pilar atau tiang atau pondasi Bapak Ibu Saudaraku. Nah dikatakan di sini bahwa kita harus mengambil alih 7 pilar. Kita harus menguasai 7 pilar. Menguasai dalam sini dalam konteks bahwa kita memberikan pengaruh bagi 7 pilar ini dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang pertama, pilar spiritual atau pilar sosial Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya melihat gereja kita sebelum materi khotbahnya, saya melihat gereja kita dalam beberapa waktu yang lalu telah melakukan sebuah teladan atau sebuah contoh Bapak Ibu Saudara mengenai pilar sosial. Kita telah menjadi berkat bagi, walaupun dalam hal kecil, kita menjadi berkat bagi lingkungan di sekitaran gereja kita. Kita waktu itu ada pelayanan sosial yang dimana walaupun masih dalam tahap kecil, kita punya pelayanan sosial yang dimana kita membagikan makanan setelah kita pulang gereja, yaitu minggu ketiga atau minggu keempat Bapak Ibu Saudaraku, dan kita membagikannya di jalanan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka kurang beruntung dalam kehidupannya. Dan ternyata pilar ini itu menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun yang kita lakukan adalah lilin yang kecil Bapak Ibu Saudara, lampu yang kecil di antara banyak lampu yang besar, tetapi ini lampu yang kecil ini ya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kenapa pelayanan itu kita lakukan. Saya ingat waktu ketika pulang dari gereja dan ada beberapa orang yang kurang beruntung, mereka minta sesuatu Bapak Ibu Saudara waktu itu di parkiran. Dan di situ muncul pikiran dalam diri saya, kenapa orang-orang ini nggak kita bantu? Dan kemudian kita melakukan rapat dan tercetuslah ide itu tahun lalu atau 2 tahun lalu. Supaya kita bisa menjadi berkat di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Nah ini namanya pilar sosial. Kita menjadi berkat di lingkungan sosial kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah pilar pendidikan. Mungkin ke-7 pilar ini Bapak Ibu bisa isi di outline khotbahnya. Nah pilar pendidikan di sini bahwa ternyata tujuan pendidikan pada akhirnya supaya setiap orang takut kepada Tuhan. Tujuan utama dari pendidikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam konteks Alkitab, supaya pada akhirnya orang takut akan Tuhan. Supaya pada akhirnya
Tujuan dari pendidikan supaya orang taat pada firman Tuhan, supaya pada akhirnya orang menyembah Tuhan. Itu tujuan dari pendidikan. Makanya orang Israel, mereka dididik oleh Tuhan supaya bisa merenungkan kebenaran ini setiap hari. Merenungkan siang dan malam. Karena mereka dididik dari lingkungan keluarga mereka, supaya pada akhirnya mereka takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk mempengaruhi bidang pendidikan. Atau mungkin Bapak Ibu yang ada hari ini bekerja dalam bidang pendidikan. Ini fondasi utamanya. Bahwa tujuan pendidikan supaya kita tidak takut pada Tuhan. Tapi tujuan pendidikan supaya semakin hari kita taat pada Tuhan. Saya ambil contoh ketika kita sekolah, ya beda antara ilmu sosial sama ilmu Alkitab Bapak Ibu Saudara. Sebuah contoh, banyak nilai pendidikan yang pada endingnya membawa orang gak takut sama Tuhan. Bahkan banyak nilai pendidikan yang pada akhirnya membawa orang supaya orang gak mengakui adanya Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebagai pendidik, sebagai orang yang terdidik Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Alkitab supaya kita bisa mempengaruhi pilar pendidikan ini. Tujuan utama pendidikan supaya pada akhirnya kita takut akan Tuhan. Makanya orang yang terdidik pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang senang menjalani pendidikan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang taat akan Tuhan. Orang yang mau menyembah Tuhan. Makanya dikatakan juga ada pilar keluarga. Pilar yang ketiga adalah pilar keluarga Bapak Ibu. Bahwa dalam pilar keluarga kita bercontoh dari siapa? Lot. Bapak Ibu Saudara kalau mengikuti Lot, mengikuti story dari Lot, Bapak Ibu Saudaraku, dalam masa hidupnya di Sodom dan Gomora, itu kehidupannya sangat bobrok Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, mereka sangat menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena dari Sodom Gomora, kota pertama yang ada LGBT Bapak Ibu Saudaraku. Bukan sekarang. Sekarang itu mempengaruhi, sudah ada di zaman lalu Bapak Ibu Saudara dikasih waktu Yesus. Nah, dari LGBT yang muncul di Sodom Gomora ada 2 kota lagi, namanya Atma dan Seboim. Nah, dan di sini ternyata Lot berhasil mendidik keluarganya, kedua anak ceweknya, sehingga mereka nggak terpengaruh dengan tren yang ada pada saat itu. Pendidikan keluarga yang dilakukan oleh Lot sangat luar biasa, sehingga mereka nggak terpengaruh oleh lingkungan LGBT yang ada pada Sodom, Gomora, Atma dan Seboim, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di sini artinya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan melalui pilar keluarga ini, mari kita membentuk pondasi keluarga kita dengan baik supaya tidak terpengaruh, terutama LGBT. LGBT Bapak Ibu Saudara itu sangat menghancurkan. Saya enggak membenci orang yang LGBT, tetapi kita punya pengaruh bagi mereka supaya mereka bertobat, mereka kembali datang kepada Tuhan. Karena itu kerinduan kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya setiap orang dari berbagai latar belakang mereka kembali datang kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan Lot berhasil mendidik anak-anaknya sehingga mereka tidak terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, supaya lingkungan pergaulan anak tidak buruk dimulai dari pendidikan keluarga. Dan pendidikan keluarga pun ternyata itu dipengaruhi oleh pilar pendidikan dalam gereja. Dan yang keempat, bisnis. Dalam bisnis dikatakan bahwa kita menjadi orang yang jujur. Karena orang katakan kalau bisnis nggak tipu-tipu, bisnis nggak, kalau bisnis jujur nggak untung Pak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Kristen, untuk kita bisa mempengaruhi pilar bisnis, kita harus berdagang dengan jujur. Amin. Kita harus berbisnis dengan jujur. Kita harus membuka usaha dengan jujur. Makanya ada satu CEO dari Cina, saya lupa namanya, dia punya perusahaan besar di Cina katakan, 20 tahun lalu ada beberapa perusahaan menipu saya. Dan hari ini perusahaan itu udah nggak ada Bapak Ibu Saudaraku. Memang kalau kita melakukan sesuatu dengan konteks penipuan, mungkin saat itu menjadi untung yang cepat bagi kita. Tetapi bisnis itu nggak punya jangka panjang. Kenapa? Karena sesuatu yang dibentuk dengan tipu, sesuatu yang dibentuk dengan nggak benar Bapak Ibu Saudara, itu nggak bertahan lama. Tetapi sesuatu yang dibentuk dengan kejujuran,
itu akan bertahan lama. Makanya orang katakan begini, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalau dolar Amerika dipakai di mana-mana. Bapak Ibu kalau punya kejujuran, dimanapun Tuhan tempatkan, kita akan menjadi berkat. Kenapa? Kita menjadi jujur. Saya waktu SD Bapak Ibu Saudara, saya diajar sama nenek saya untuk jujur. Saking jujurnya lucu. Ketika saya ke gereja, ke sekolah, saya lihat ada uang yang jatuh. Kemudian saya ambil, saya tanya kepada orang, ini uangnya Bapak? Ya, orang ngaku Bapak Ibu Saudara. Apalagi jumlahnya besar, itu saking jujurnya saya nggak mau ambil. Tapi saya tanya orang lain, mungkin bukan uangnya dia Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tetap mau mengambilnya. Artinya kejujuran itu kalau kita punya kejujuran, Tuhan akan membuat kita naik, amin. Makanya pilar bisnis ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita yang ada di bidang bisnis, lakukan bisnis dengan kejujuran. Bahkan yang keempat dikatakan kelima pilar media dan juga pilar entertainment. Bapak Ibu Saudara yang ada dalam bidang media atau entertainment, firman Tuhan katakan kepada kita supaya kita bisa menguasai 7 pilar media dan juga entertain, kita harus memberikan berita, ya. Berita itu berita yang benar Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada anak Tuhan yang bekerja di bidang media, tetapi mereka menyampaikan berita yang nggak benar. Mereka menyampaikan hoax Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata berita yang nggak benar itu bisa mempengaruhi orang banyak supaya mereka bertindak dengan nggak benar. Coba kita buka dalam Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu kita ke Kejadian. Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, dengan suara yang kencang kita baca bersama. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejarah hoax pertama di dunia itu dimulai dari sini. Ya, berita tipu-tipu, berita yang nggak benar pertama kali di dunia itu dimulai. Makanya iblis itu pintar. Dia katakan begini di ayat yang pertama bagian yang terakhir, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak memahami firman Tuhan dengan benar, kita nggak bisa tahu mana kebenaran firman Tuhan, mana yang bukan kebenaran firman Tuhan, kita akan terjerumus kepada hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan. Hawa tahu kebenaran firman Tuhan, tapi diputar Bapak Ibu Saudara, dibalikin sama iblis. Dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Baru kemudian dia melancarkan hoaxnya kepada Hawa, Bapak Ibu Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus, supaya Bapak Ibu yang ada dalam bidang media, ada dalam bidang entertain, mari kita bisa menjadi berkat. Beritakanlah berita yang baik. Beritakanlah berita yang benar Bapak Ibu Saudaraku. Beritakanlah berita yang sesuai fakta. Karena dari hoax pertama ini Bapak Ibu Saudara, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Makanya supaya kita bisa membuat orang lain gak jatuh dalam dosa, mari kalau kita dipanggil Tuhan untuk mempengaruhi bidang media dan juga entertain, kita menyampaikan sesuatu yang benar. Kita menyampaikan berita yang sesuai fakta. Dan yang ketujuh, ya 5 dan 6 sudah, yang ketujuh politik dan pemerintahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pilar politik dan juga pemerintahan, dia harus memiliki namanya integritas. Kenapa? Karena seorang pemimpin dia pasti punya kebijakan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dia nggak dibarengi dengan integritas, dia nggak diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, dia bisa salah untuk dalam pilar pemerintahan ini. Dia bisa salah, Bapak Ibu. Dia bisa kehilangan integritas ketika dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin. Coba kita buka lagi dalam Amsal pada pasal yang ke-14, ayat 34 bagian yang pertama. Amsal pada pasal yang ke-14, ya, Amsal pada pasal yang ke-14 ayat 34. Ya, di sini katakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Bapak Ibu Saudara, orang yang terlibat dalam bidang pemerintahan dikatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Artinya orang-orang yang punya integritas dan dia ada dalam bidang pemerintahan, dia mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka dia akan membawa bangsanya maju. Dia akan membawa lingkungan di mana Tuhan percayakan dia untuk menjadi pemimpin, itu akan mengalami kemajuan. Makanya kalau orang yang punya integritas, ya, kebenaran di sini artinya integritas, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun dia ada, dia tetap jadi berkat. Orang yang memiliki integritas, Bapak Ibu Saudara, dibuang dimanapun, dia tetap jadi berkat. Makanya orang selalu katakan, ya, emas kalau dibuang dimanapun, selalu berkilau, Bapak Ibu Saudara. Emas dibuang dimanapun selalu berharga. Punya integritas di hadapan Tuhan. Kalau orang yang memiliki integritas, derajat bangsanya Tuhan angkat naik. Apalagi gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang memiliki integritas, pemerintahannya Tuhan buat berhasil. Pemerintahannya Tuhan buat maju. Makanya kalau kita terlibat dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik, kita harus memiliki integritas. Supaya apa? Supaya dimanapun Tuhan percayakan kita memimpin, ada namanya keadilan. Dimanapun Tuhan mempercayakan kita memimpin, ada namanya kebenaran. Dimanapun Tuhan mempercayakan kita memimpin, ada namanya pertumbuhan atau kemajuan bagi satu kota di mana Tuhan percayakan kita. Makanya 7 pilar ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang harus dipengaruhi oleh kita orang percaya. Supaya di pilar manapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa menjadi berkat. Dikatakan di slide berikutnya, jika kita ingin mempengaruhi dan memerintah salah satu pilar dari ke-7 pilar tadi, Bapak Ibu, maka kita sedang digerakkan untuk bertindak sebagai raja. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap iman yang raja, yang kita punya pengaruh, kita memberikan teladan, dan di sini katakan maka kita sedang digerakkan untuk bertindak sebagai raja. Dan kita mau mempengaruhi salah satu pilar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yuk kita terus memberikan namanya teladan. Kita diberikan oleh Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, supaya kita menjadi teladan dimanapun Tuhan percayakan kita. Makanya dari ke-7 pilar ini, kalau Bapak Ibu ingin menjadi berkat, di pilar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, atau di beberapa pilar yang Tuhan percayakan bagi kita, iman kita harus sampai level raja, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, iman kita sudah harus sampai pada level raja. Supaya apa? Supaya kita dimanapun kita bisa mempengaruhi. Di slide berikutnya kita lanjut dikatakan, nah ini di slide yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah di slide ini minta tolong Ibu Guru Sekolah Minggu untuk bacakan bagi kita. Karena kalau bahasa Inggrisnya singkat Bapak Ibu Saudara, saya bacanya cepat. Tapi kalau bahasa Inggrisnya lama, ini harus ada yang punya standar di sini. Makanya gereja kita hebat Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya adik-adik sekolah minggu, 5-6 tahun lagi, mereka bisa baca begini lancar Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena gereja kita kan punya letterland fonik. Jadi letterland fonik itu membaca tiap huruf Bapak Ibu Saudara ya. Tiap huruf itu punya soundnya. Jadi A dibaca apa, B dibaca apa, C dibaca apa Bapak Ibu. Semua punya soundnya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu ingin belajar, mungkin yang ada di YouTube, yang ingin terlibat supaya anaknya belajar letterland fonik, gereja kita menyiapkannya, amin.
gratis Bapak Ibu Saudaraku. Makanya hari ini adik-adik sekolah minggu kita saya percaya mereka kalau ketemu sama bahasa Inggris, mereka bacanya lancar. Kenapa? Karena mereka belajar letterland phonics. Jadi mungkin Bapak Ibu di YouTube yang mau supaya anaknya belajar letterland phonics, ya gratis Bapak Ibu Saudaraku, setelah ibadah raya bisa bergabung bersama gereja kita. Boleh? Ibu guru boleh membantu membacakan bagi kita, ada mic-nya. Boleh ada mic yang ada di sini? Ya, salah satu mic di Wahyu pada pasal yang kelima ayat yang 10. Terima kasih Pak Hengki. Ya, silakan Bu. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Wow, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya yang baca, itu Inggris NTT Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena saya ingat ketika saya pernah ke luar negeri dan di interview sama pihak polisi imigrasi. Wow, lucu waktu itu. Kenapa? Beliau pakai bahasa Inggris logat negaranya. Saya pakai bahasa Inggris logat Indonesia Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika selesai bicara saya tanya balik. Bapak ngerti bahasa saya? Saya paham. Terus beliau tanya saya lagi. Bapak ngerti bahasa saya juga? Saya paham. Jadi waktu itu lucu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena ada salah satu dan lain hal. Saya diinterview sama pihak imigrasi. Waktu itu saya mulai ingat. Dulu pelajaran bahasa Inggris SD seperti apa ya. SMP, SMA. Saya mulai ingat kembali semua pelajaran bahasa Inggris. Karena di sini nggak bisa pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata kalau orang dalam situasi terjepit. Itu dia bisa Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik. Orang kalau dalam situasi terjepit, orang kalau dalam situasi nggak ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Makanya ketika saya dimasukin ke dalam satu ruangan, kemudian kata polisi imigrasinya 5 menit lagi saya akan diinterview. Saya mulai ingat pelajaran bahasa Inggris, saya mulai masuk di pikiran saya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya simple, saya bisa jawab pertanyaan beliau. Dan ketika beliau mulai ngobrol bahasa Inggris, bukan seperti bahasa Inggris yang ada di TV-TV, bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan yang ada seperti di film Hollywood, bukan. Bahasa Inggris logat negaranya dan saya berusaha maksimal untuk mendengarkan. Dan puji Tuhan, saya bisa balas Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya ternyata cuma salah paham dan beliau tahu saya pendeta, kemudian beliau bilang gak apa-apa, itu cuma sebuah salah paham. Bapak Ibu Saudara, ternyata bahasa itu penting. Apalagi bahasa Inggris. Kalau adik-adik sekolah minggu kita hari ini, mereka setia belajar letterland phonics 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Cara bacanya benar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau bahasa Inggris singkat, ya His Grace Church, gampang. Tapi kalau yang panjang begini, jangan saya Bapak Ibu Saudara. Karena nanti mempengaruhi YouTube kita. Kita buka di slide berikutnya. Sebentar lagi kita selesai Bapak Ibu Saudaraku. Cara mengambil alih 7 pilar. Sebentar lagi kita akan selesai. Di sini dikatakan cara mengambil alih 7 pilar yang tadi dimulai dengan di slide berikutnya dikatakan mempraktikkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, prinsip kerajaan Allah, kalau kita ikutin dari khotbah-khotbah yang kemarin dikatakan bahwa orang yang punya prinsip kerajaan Allah, orang yang hidup sebagai ambasadornya kerajaan Allah, itu adalah ketaatan. Kalau orang yang punya ketaatan dalam hidupnya, dia punya prinsip kerajaan Allah. Ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan akan undang-undang yang berlaku di negaranya. Ketaatan yang berlaku pada setiap peraturan yang ada dalam negaranya Bapak Ibu Saudaraku. Maka disitulah dia mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dikatakan di sini, di slide berikutnya, 2 indikasi posisi sebagai raja. Tadi sudah dijelaskan, di mana ketika kita menjadi raja, di bidang di mana Tuhan percaya kepada kita, kita mampu untuk mempengaruhi orang lain. Di slide berikutnya lagi dikatakan, mengetahui cara memperoleh domain Bapak Ibu Saudara. Nah yang pertama, domain artinya wilayah atau bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, melakukan peperangan. Sini katakan melakukan
peperangan. Saya bacakan bagi kita, untuk memiliki wilayah kekuasaan, kita harus siap berperang untuk menguasainya. Contoh, untuk mengentaskan kemiskinan, kita harus terlebih dahulu berdoa dan bergerak untuk melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita bisa punya pengaruh dalam satu bidang tertentu, yang pertama tadi, kita sudah punya integritas. Tetapi kita harus melakukan doa, namanya melakukan peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kenapa peperangan rohani harus dilakukan? Karena kembali lagi, iblis seperti di Kejadian 3 tadi adalah bapak hoax, Bapak Ibu Saudara. Berusaha supaya kita nggak mau menjadi pengaruh. Iblis berusaha supaya kita hanya hidup biasa-biasa, Bapak Ibu. Iblis berusaha supaya kita nggak punya pengaruh. Iblis berusaha supaya kita nggak punya teladan. Makanya hal pertama supaya kita bisa mempengaruhi tempat di mana kita ada, kita harus berperang. Maksudnya berperang di sini adalah berdoa, peperangan rohani. Coba kita buka Keluaran pada pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Keluaran pada pasal yang ke-23, ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan mengirim malaikatnya berjalan di depan mereka. Sebelum kita bisa mempengaruhi suatu bidang, sebelum kita bisa mau mempengaruhi satu bidang atau pilar tadi, 7 pilar tadi, kalau kita mau mempengaruhi salah satu, kita harus memulai dengan doa, Bapak Ibu Saudara. Kita minta penyertaan Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan menuntun kita, supaya kita bisa menjadi berkat di bidang di mana Tuhan percayakan kita. Kita itu dimulai dari doa, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Makanya kemarin dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, tanggal 19, ibadah Raya Minggu, sekalian ibadah pencurahan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita siap, Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan. Supaya kita siap, kita bisa mempengaruhi satu bidang, itu dimulai dari doa. Makanya setiap pelayanan yang besar, setiap bidang pelayanan yang hebat, itu dimulai dari doa, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada pelayanan yang hebat tanpa doa. Makanya di gereja kita, kalau Bapak Ibu ikutin announcement-nya, ikutin pengumumannya, kita punya doa, tinggal Bapak Ibu pilih. Hybrid, Bapak Ibu Saudara, sampai Jumat. Ada onsite tiap hari Sabtu, nanti tempatnya akan diumumkan. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena kita mau menguasai satu tempat. Karena kita mau menjadi pengaruh di suatu wilayah, Bapak Ibu Saudara. Kita mau membawa kabar Kristus kepada satu wilayah. Itu harus dimulai dengan doa. Karena ketika kita berdoa, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menyertai kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menuntun kita supaya kita mampu melakukannya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, dari khotbah ini saya mereview kembali. Kenapa kita bisa melakukan ibadah? Mulai dari online di zaman COVID sampai onsite di zaman pasca COVID, Bapak Ibu Saudara. Semua karena doa. Semua karena kita mau melakukan peperangan, yaitu kita mau melakukan doa. Kalau segala sesuatu yang dimulai dari doa, hasilnya pasti dahsyat. Amin. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau supaya bisnis kita maju, kita mau supaya usaha kita maju, kita mau supaya bidang di mana Tuhan percayakan kita maju, kita mau supaya apa yang kita lakukan berhasil, lakukan doa, melakukan peperangan rohani. Peperangan rohani di sini adalah yaitu doa, dan melalui doa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, mengirim malaikatnya kepada kita, dan kita berhasil untuk menguasainya. Kita berhasil untuk melakukannya. Makanya gereja kita walaupun dengan situasi kita hari ini, dengan kondisi kita saat ini. Waktu zaman COVID saya ingat sekali
Bapak Ibu, waktu COVID sudah mulai menurun. Kapan Pak kita onsite? Baik ibadah online, ibadah raya ataupun doa. Dan atas perkenanan Tuhan dari hari ke hari Bapak Ibu Saudaraku. Atas perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini. Kenapa? Karena semua dimulai dari doa. Makanya apapun yang ingin kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat, kita bisa mempengaruhi satu tempat, mari lakukan dengan terlebih dahulu berdoa. Dan yang berikutnya dikatakan hidup dengan prinsip kerajaan Allah secara superior. Ayo kita baca bersama, memiliki cara dan gaya hidup sesuai kerajaan Allah. Hidup dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak dikalahkan oleh kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya yang sudah sampai pada tahap raja, itu dia punya iman namanya iman yang superior. Iman yang superior di sini, kenapa iman kita superior? Karena menurut Yohanes 17 ayat 11 sampai 17, saya katakan sih, Yohanes 17 ayat 11 sampai 17, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya orang percaya diperlengkapi dari atas. Atas teman, dari sorga, dari Tuhan sendiri, supaya orang percaya yang sudah diperlengkapi dari sorga, yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan yang ada di sorga, punya prinsip superior. Prinsip superior di sini, dia tidak akan dikalahkan oleh kejahatan. Prinsip superior di sini, dia tidak dikalahkan oleh keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Prinsip superior di sini yang dia ikuti adalah keinginan roh, bukan keinginan daging. Makanya di beberapa khotbah kemarin kita review kembali Galatia 5 ayat 23, 22 sampai 23. Ada berapa buah roh Bapak Ibu Saudara? Masih ingat? Ada berapa buah roh? 1. Dan mempengaruhi 9 hal. Jadi buah roh nggak ada 9. 1 Bapak Ibu Saudara. Itu mempengaruhi 9 hal. Makanya dikatakan buah roh ialah, bukan buah-buah roh. Nah, orang yang hidup dalam prinsip superior, dia akan melakukan buah roh dalam kehidupannya. Orang yang hidup dalam prinsip superior atau prinsip kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara tuh, saudara, cara dan gaya hidupnya adalah gaya hidup yang superior. Gaya hidup yang mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Gaya hidup yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya kembali ke bisnis tadi, pilar bisnis. Orang yang hidup dalam superior ketika dia berdagang, dia jujur Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dalam prinsip superior, ketika dia harus pada situasi dia mengampuni, dia mau mengampuni Bapak Ibu Saudaraku, walaupun sakit. Dia tetap mau mengampuni. Kenapa? Karena dia sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya dia mampu melakukannya. Makanya mari kita hidup dalam prinsip yang superior. Hidup dalam pengampunan, hidup yang mengalahkan keinginan daging, hidup dalam kejujuran. Inilah yang dimaksud Tuhan. Supaya kita punya hidup dengan prinsip kerajaan Allah secara superior. Dan yang berikutnya dikatakan beribadah kepada Tuhan. Saya bacakan bagi kita, sebelum melakukan peperangan, penting untuk memperhatikan kehidupan rohani. Contoh, saat teduh pribadi dan mesbah keluarga. Hal ini perlu agar kita dapat berperan secara efektif dalam mengambil alih ke-7 pilar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sini, beribadah kepada Tuhan dimulai dari saat teduh pribadi. Tujuan dari saat teduh pribadi supaya apa? Secara pribadi kita datang kepada Tuhan, supaya kita membereskan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita connect kepada Tuhan. Supaya kita melakukan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga dilakukan supaya ada pemberesan Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga kita. Ada pemberesan baik itu suami istri, ada pemberesan antara orang tua dan juga anak-anak dimulai dari mesbah keluarga. Makanya ketika selesai mesbah keluarga kita berbincang Bapak Ibu Saudara. Kita sharing bersama dalam mesbah keluarga. Justru dalam mesbah keluarga ini, disinilah kita melakukan namanya pemberesan. Kita
Biasanya kan suami istri karena sering ngobrol terus Bapak Ibu Saudara, kita nggak sadar ada omongan kita yang menyakiti pasangan kita. Kita nggak sadar mungkin omongan suami menyakiti istrinya. Omongan istri menyakiti suaminya Bapak Ibu Saudara. Melalui mesbah keluarga ini, kita melakukan namanya pemberesan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap masalah yang muncul dalam keluarga kita, mari kita tetap mendirikan mesbah keluarga ini. Kalau ada mesbah keluarga dalam rumah tangga kita, ada mesbah keluarga dalam keluarga kita, maka setiap masalah yang terjadi, pasti ada pemberesan, amin. Setiap permasalahan yang terjadi, pasti ada pemberesan, pasti ada jalan keluar. Kenapa? Dimulai dari mesbah keluarga. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, itu melalui tentu ibadah raya minggu di hari raya, hari minggu, saat teduh pribadi, dan juga mesbah keluarga. Dan orang yang melakukan mesbah keluarga, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang besar yang muncul di luar rumah dimulai dari akar yang ada di dalam rumahnya. Ketika mesbah keluarga ini dilakukan rutin, terus menerus Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, keluarganya ada pemberesan, keluarganya akan menjadi berkat. Dan ketika keluarganya menjadi berkat, dia akan mempengaruhi banyak bidang di luar rumahnya. Semua dimulai dari mesbah keluarga. Kiranya firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini, bagaimana kita mengambil alih 7 pilar tadi. Ya, mari kita hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah yang superior. Kita beribadah kepada Tuhan melalui mesbah keluarga kita. Kita beribadah kepada Tuhan melalui mesbah keluarga kita, melalui saat teduh pribadi. Dan kita melakukan peperangan rohani. Kita melakukan peperangan rohani melalui doa. Dimulai dari doa, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita mampu mempengaruhi bidang atau pilar di mana Tuhan percayakan kita. Saya percaya firman Tuhan di sore malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan naikkan satu penyembahan kepada Tuhan. Saya mengundang pemusik WL Singers untuk maju ke depan.